Kemudian azan maghrib, selesai sholat maghrib, jangan mengaji. Selesai sholat maghrib, jangan mengaji. Mau baca waqiah, enggak usah. Baca al-mulk, enggak usah. Apa yang dilakukan? Laksanakan sholat 6 rakaat. Kalau Bapak baca Al-Quran 10 juz antara maghrib dengan isya, itu tidak bisa mengalahkan sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya. Makanya saya bilang cerdas beribadah. Saya larang bukan berarti haram, tapi saya mengatakan cari ibadah yang paling pas dan paling utama di waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Makanya sesudah sholat maghrib, sholat sunat maghrib kerjakan 6 rakaat sholat sunat. Namanya sholat sunat awabin. Ada yang mengatakan sholat sunat taubat. Sama ji. Kenapa awabin? Karena orang kembali. Kenapa taubat? Karena diampuni dosa selama 80 tahun lamanya. Siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu setara kalau dia sholat 12 tahun lamanya. Bapak mengaji 10 juz, itu tidak mengalahkan sholat sunat yang 6 rakaat. Bahkan menghatamkan Al-Quran antara maghrib dengan isya, itu tidak bisa mengalahkan pahala sholat sunat awabin. Makanya kalau mau mengaji, nanti selesai isya. Atau sebelum maghrib. Karena kalau mengaji di situ dapat pahala Pak, mengaji dapat pahala, tapi rugi berdasarkan nilai pahalanya. Kan begitu. Sudah diberikan sama kalau misalnya datang ke sini dapat diskon 80%. Nah bilang tunggu dulu selesai diskonnya. Itu orang rugi. Makanya maghrib dengan isya bukan waktu mengaji, tapi di situ waktu sholat. Nanti selesai bilang, ada apa saya malangku Pak Ustaz? Baca waqiah, gampang. Sholat sunnah awabin, baru ambil surahnya waqiah. Ambil surahnya waqiah. Atau suratul mulk, ambil suratul mulk. Baca di dalam sholat, tinggal dibagi 6. Bila tidak dihafal, ambil Al-Quran kasih berdiri, baru buka. Boleh, bahkan ada ulama Hanafiya mengatakan lebih afdal melihat Al-Quran ketika sholat karena matamu akan terjaga dan lebih berkah ketika engkau melihat Al-Quran.